Denny Darko, sebut Satrio Piningit akan muncul. Siapa yang tak kenal dengan sosok Denny Darko? Ya, Denny Darko mulai dikenal publik semenjak menjadi runner-up di ajang The Master musim kedua. Kini, Denny Darko cukup sering menghiasi layar kaca dengan adegan-adegan sulap hingga melakukan aksi menggambar dengan pasir. Ia juga sering dimintai pendapat soal ramalan para selebriti tanah air. Kali ini, ia membahas perihal kondisi negara Indonesia. Sosok yang dinanti kehadirannya, yaitu Satrio Piningit, akan muncul di tahun 2023. Pada 2024 nanti akan digelar pesta demokrasi berupa pemilihan kepala negara Indonesia. Denny mengungkapkan, kehadiran sosok tersebut tak lepas dari pemilu yang bakal dihelat. Sosok tersebut akan ditarik ke ibu kota dan bakal melakukan persiapan jelang pencalonan presiden pada 2024 kelak. Denny Darko mengawali terawangannya dengan menyebut pada 2024 akan banyak tokoh yang berebut menduduki kursi presiden lantaran masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo akan habis pada tahun itu. Denny melihat pada 2021 ini para tokoh yang berpotensi maju mencalonkan diri menjadi calon presiden akan berdatangan ke Jakarta di tahun 2023 ini. Sepertinya semua calon yang ada di daerah mulai ditarik ke Jakarta. Bahkan tidak lama lagi, Satrio Piningit akan juga kembali ke Jakarta, ujar Denny Darko. Sosok yang ia sebut sebagai Satrio Piningit tersebut, kata Denny Darko, memang akan dipersiapkan untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia. Ini adalah sosok orang yang memang akan ditarik dan dia akan di-grooming untuk menjadi next presiden pada tahun 2024 nanti, terangnya. Lalu bagaimana ciri-ciri Satrio Piningit yang dimaksud? Denny Darko memberikan bocoran bahwa sosok tersebut bukanlah berasal dari kalangan militer. Pria itu berasal dari Jawa. Tak hanya itu, bahkan Denny Darko mengatakan bahwa sosok yang ia maksud memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan Presiden Jokowi, yaitu bertubuh kurus, bersahaja dan merakyat. Beliau ini memiliki profil yang hampir serupa dengan Pak Jokowi. Dia sama-sama sosok kurus, bersahaja, humble dan merakyat, ungkapnya. Denny sudah menduga bahwa akan banyak orang yang ragu terhadap ramalannya yang menyebut pria itu adalah Satrio Piningit. Meski demikian, ia mempersilahkan masyarakat untuk sama-sama membuktikannya. Memang ada beberapa orang yang akan menyaksikan, tetapi saya kira dia adalah gambaran terdekat dari Satrio Piningit atau orang yang dinanti-nanti atau digadang-gadang. Jelas Denny Darko, ramalan ini tidak ada endorse politik dan saya tidak dibayar siapapun. Pada 2023 ini, beliau akan mulai dipromosikan. Jika ternyata masih soft selling, ini akan mulai hard sell dan kita akan lihat bagaimana kepiawaiannya untuk menggalang dukungan. Yang disasar ini adalah pemilihan awal orang-orang di bawah 20 tahun. Terkait sosok Satrio Piningit, Denny Darko juga membahas kehadiran seseorang perempuan ke Jakarta. Sepertinya nanti akan ada seseorang yang akan diposisikan akan membackup dia. Seseorang yang akan ditarik dari daerah, seorang wanita, satu orang yang memiliki kemampuan untuk merawat dan punya ketegasan. Jelasnya, selain tegas, perempuan yang akan ditarik ke Jakarta pada 2023 tersebut juga memiliki sifat keibuan dan mengayomi. Ini adalah seorang ibu yang menganggap warga adalah anaknya, menganggap orang-orang di bawahnya adalah keluarganya. Dia benar-benar tidak hitung-hitungan untuk turun tangan, dan orang ini sepertinya jika saat ini ditarik di posisi tersebut, itu hanya sebuah kebijakan untuk posisi yang lebih tinggi. Saya yakin ini adalah sebuah rencana, dan rencana itu dimulai di tahun 2023 dan akan menuai hasilnya di tahun 2024. Siapakah dia? Saya kira saya tidak perlu menyebutkan namanya. Kemudian, Denny juga meramal bagaimana situasi politik di tahun 2023. Ia menyebut beberapa orang yang sebelumnya berpandangan politik berbeda di tahun 2023 akan merapat kepada pemerintahan Jokowi mengikuti Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. 2023
perpolitikan di Indonesia tidak sepanas 2020. Semuanya akan berada di naungan pemerintah. Ini adalah sebuah sinyal positif, karena akan ada gangguan dari luar. Kita sebagai bangsa tidak boleh eker-ekeran sendiri, termasuk sosok gubernur suatu daerah yang sebelumnya diposisikan melawan, sepertinya akan merapat juga, dan kita akan melihat sepak terjangnya. Tunggu saja tanggal mainnya, ujarnya. Dikutip dari berbagai sumber, Satrio Piningit atau Ratu Adil merupakan mitologi yang mengatakan bahwa akan datang seorang pemimpin yang akan menjadi penyelamat. Ia akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Raja tersebut disebut juga Heru Cokro. Ramalan tentang datangnya Ratu Adil ini berasal dari Prabu Jayabaya, Raja Kediri 1135 sampai 1157, yang kemudian diteruskan oleh Pujangga Keraton Surakarta, Raden Ngabei Ronggo Warsito pada tahun 1802 sampai 1973. Pertanda kedatangan Ratu Adil adalah adanya kemelut sosial, malapetaka alam, serta jatuhnya raja besar yang ditakuti. Pemerintahan yang mengganti raja yang ditakuti tidak berlangsung lama. Ratu Adil bersenjata Trisulaweda, sebagaimana yang disebutkan oleh ramalan Jayabaya. Senjata Ratu Adil adalah Trisula, senjata permata 3 dan Weda. Untuk kalimat yang satu ini dimaknai secara tersirat karena Satrio Piningit tidak membawa Trisula kemana-mana. Dalam pemaknaan Trisulaweda, secara garis besar bisa dimaknai 3 menjadi 1, seperti ilmu, amal dan iman, bumi, langit dan isinya, kiri, kanan dan tengah, benar, jejak dan jujur, atau apapun yang secara filsafat mengandung makna 3 menjadi 1. Hal ini sesuai dengan derajat dewa, sehingga perkelakuan mulia Ratu Adil, Satrio Piningit bukan Imam Mahdi dan bukan merupakan sosok yang sama, sangat berbeda. Jawa kuno atau Dwipa mengenal sosok Ratu Adil dari zaman dahulu. Dia adalah sosok keturunan dari Krishna. Dalam Uku Wangsit Siliwangi tertulis dengan jelas bahwa Ratu Adil atau Buddha Angon hiasan dari orang atau golongan rakyat biasa. Disebutkan pula dalam Uku Wangsit Siliwangi bahwa Ratu Adil atau Buddha Angon ditemani oleh pemuda berjanggut, orang yang dekat sebagai penasehat. Dalam ramalan Jayabaya disebutkan bahwa Satrio Piningit itu adalah sosok kesatria pilihan yang akan muncul bersamaan puncak terjadinya koro-koro, gonjang-ganjing dan ketidakadilan di negeri ini.